lagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lu tahu ini menuang minyak ngapain? Diurapi ini batu. Yesus itu kan diurapi. Sama, batu juga Mesias gelarnya di sini. Jadi kalau Yesus itu Mesias karena diurapi, batu juga Mesias, setara sama Yesus Mesias. Ya, setara Mesias sama Yesus tuh batu tuh. Jadi kalau lu bilang batu lebih tinggi dari Yesus, ya sama aja di Mesias gitu, diurapi ya, diurapi. Nah, dari mana gue tahu? Nah, yatsak, dari kata yatsak. Oh, aduh, kelabu. Bentar ya, bentar. Mana ya? Ini. Mana ini ya? Nah, ini tradisi meminyaki Mesias ya, karena diurapi itu diletakkan minyak. Nah, itu baru ya. Nah, ini satu lagi nih. Ternyata gua kasih dalil lagi nih si Peri nih, batu setingkat Yesus, Bre. Hosea mana lagi nih? Hosea pasal 10. Mana nih ya? Kita mau cari-cari yang diurapi aja, Bre. Karena dia suka banget sama pengurap-urapan nih ya. Nah, di sini hilang lagi ayatnya, aduh. Per, kalau diskusi itu kayak gini dong, Per. Bawa data napa? Udah tua juga, Per. Udah 2 tahun ketemu sama gue, lu. Mana ya? Bentar. Tai sapi lah, kalau bisa tai sapi. Saja, saya masih onten. Bentar. Data juga. Namanya saya tidak batu hitam itu bukan lagi rahasia. Sudah rahasia umum itu tadi sistem. Batu, Peri. Tadi sudah ada itu jelas. Oke, sudah? Belum. Lu sih, gue kan pakai data, Per. Jadi lama. Kalau lu kan nggak bawa data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ardiansa. Lanjut. Aku lagi cari data. Lanjut tuh nih. Ya, aku cari data soalnya, bentar ya. Yang apa? Yang cicak ya? Oh iya, tai sapi. Nah, kalau kata dia kan cicak tuh, membunuh cicak dapat pahala. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Bani Israel ya. Nanti gue cari batu lagi, gue mau kasih banyak data batu sama dia. Nah, Tuhan Bani Israel itu bukan cuma cicak ya. Nih, bentar, nih. Cuma cicak ya. Kata lu mana ajaran nabi-nabi membunuh sementara dapat pahala, dapat membunuh cicak. Nih, gue kasih data lu, bentar. Bentar ya, kita tuh komparasi aja. KBU nih mau tanya, batu yang diurapi itu pakai kelapa parut kah? Duduk. Banyak. Siapa ini yang terlalu bernapas naga? Yang lain gue cerita Peri dulu aja dulu Peri. Batu diurapi, Yesus sekarang diurapi. Saya ya. Berarti sama dong ya. Sama dong, selevel ya. Oke, sekarang waktunya saya ya. Oke. Iya. Kan tadi Anda menyampaikan bahwa membunuh cicak itu saya dong pahala. cicak. Ya. Saya dong cicak. Sebentar ya, supaya saya tidak lupa. Saya mau bantah dulu. Nanti habis si Peri ya, Ya. Habis langsung Ustadz Ardiansa masuk. Aku lagi cari data. Jadi apa yang Anda sampaikan di kitab Yesaya itu tentang the speed itu ya. Anda lihat konteks kalimatnya ya. Pada waktu itu Nabi Yesaya akan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita ya, atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya itu tidak layak ya, tidak layak. Maka ketika dia merasa tidak layak dan tidak pantas untuk menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka dia mau apa? Supaya dia disucikan oleh Tuhan pada waktu itu saja. Sehingga apa? Tuhan menunjukkan bagaimana dia bisa apa? Melayani Tuhan, dan Tuhan itu apa? Menyucikan mulutnya, bibirnya, sehingga apa? Dia menjadi apa? Tahir. Dan saya mau katakan, itu situasional. Itu situasional untuk membuktikan bahwa Situasional. Jangan
Jangan potong dong. Tidak dipotong, masih diluruskan. Situasional ya. Jadi itu menyangkut Situasional. Oke. Ya, jadi itu adalah membuktikan bahwa Allah langsung menguduskan dia sehingga dia layak untuk apa? Menyampaikan berita dari Allah. Dan saya mau katakan, tidak ada orang Yahudi, nabi-nabi menempatkan batu itu lagi di sinagog kemudian dijadikan ilah sebagai penghapus dosa. Beda dengan Muslim. Muslim sudah menempatkan batu itu permanen, ya permanen di Ka'bah, kemudian apa? Diusap-usap, karena dikatakan bahwa dengan mengusap itu bahwa dosamu sudah diampuni. Bukankah itu berhala? Bukankah itu sudah menjadi berhala? Anda selalu mengatakan, syirik itu adalah pekerjaan syirik ketika kita menyamakan Allah itu dengan batu. Beda dengan apa yang dialami oleh Nabi Yesaya. Itu hanya pada waktu itu untuk membuktikan bahwa Allah bisa menghapus dosanya pada waktu itu, menyucikan dia. Tidak ada orang Israel, tidak ada nabi-nabi yang menempatkan batu berhala di Ka'bah, di sinagog, kemudian dijadikan ilah sebagai penghapus dosa. Kalian sudah menyamakan Allah itu dengan benda mati, ya. Jadi Anda juga sudah menyamakan Allah itu seolah-olah itu apa ya? Sudah menyamakan, itu namanya syirik. Jadi jangan Anda bilang, oh orang Kristen pasti masuk surga, pasti masuk neraka karena apa? Syirik. Tetapi Anda bercermin dulu, siapa yang syirik, siapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu, benda mati dan benda hidup, ya cicak dijadikan sebagai apa? Berhala. Yang ngomong ya tadi, yang bukan Sejak kapan cicak jadi berhala, Per? Ya ampun, Per, kasihan banget Per ini. Ya. Lalu patung Yesus di gereja Katolik dicium-cium itu salami. Bukankah menyamakan batu hitam dengan Allah itu adalah berhala? Bukankah menyamakan batu hitam itu masalah berhala? Coba yang lain dia dulu. Coba gantian yang lain. Bang Enda bentar dulu. Maksudnya nanti kalau seandainya kita main lempar nggak apa-apa habis itu. Menghapus dosa. Kenapa kalian menyamakan Allah itu dengan batu hitam? Udah lu ulang-ulang itu. Bukankah hanya Allah yang dapat memberikan pahala? Bukankah hanya Allah yang dapat memberikan pahala? Kenapa manusia dapat pahala? Iya, sudah menyamakan. Bentar. Oke. Peri, dalam Islam ya. Sebelum ke Ustadz Adiansa gini, Per, jangankan ngebunuh cicak, Peri, ngebunuh kecoa juga dapat pahala karena itu jorok, Per. Gua aja kalau lagi masak ada cicak di atas, kotorannya jatuh, itu sama aja gua ngebiarin orang keluarga gua kena penyakit. Membunuh hama itu juga dapat pahala. Lo itu logika lo. Lu kan tanya kenapa dapat pahala? Gua bilang inama amalu biniat, itu dalilnya. Segala sesuatu itu terhukum dari niat. Asumsi inama amalu biniat. Lu dari tadi longor, dari tadi lu cocokologi, lu minta dalil ke gua. Dari tadi gua tunjukin. Nah, bentar. Dalam Islam itu inama amalu biniat. Niatnya buat apa? Nggak ada dalam Islam itu ketika lu cuma main-main niatnya lu dapat pahala. Inama amalu biniat. Nah, jangankan itu cicak ya, lu tau nggak, kotor itu kotorannya, dia di atas bisa masuk kotorannya ketika gua lagi sholat, bisa batal wudhu gua kena kotorannya, kena najis. Nah, kecoa juga boleh kok, kan dalam Islam sendiri ada perintah membunuh hewan-hewan yang memang itu hama, itu boleh, dan itu hadisnya boleh. Lalu kenapa emang lu gitu pelihara cicak, emang lu mau gitu satu rumah sama kecoa, lu sama tikus, lu kali yang nggak boleh bunuh hewan kayak gitu, makanya mungkin di rumah lu banyak kecoa sama cicaknya, mungkin jorok rumah lu. Nah, kemudian ya tadi dibilang si Peri, kalau Tuhannya kalian membunuh cicak. Nah, ini dia nih ya. Nih, gua kasih lu data nih, kalau Tuhannya Bani Israel parah lagi nih, masih mending cicak yang dibunuh ya kan. Kalau dan Tuhannya Bani Israel gimana? Mari kita bahas. Nah, nih kita bahas nih. Bentar ya. Nah, ini. Bahkan dalam kitabnya Bani Israel ya, hewan ternak yang nggak ada dosa, ada apa-apa itu disuruh tumpas sama Tuhan ya, ketika menumpas suku Amalek. Bahkan anak yang menyusui itu ditumpas sama Tuhan. Bayangin, lu mau bandingin ke cicak sama anak kecil yang menyusui dalam kisah Bani Amalek yang dibunuh sama Tuhannya Bani Israel. Hah? Itu perang, Mbak. Loh, dengar itu. Emang apa salah? Oke. Harus bedakan memangnya kalau perang dan waktu diam aman. dulu. Ketika berperang memang boleh membunuh anak kecil gitu.
Itu Boleh. perang, itu Ya gue tanya itu boleh, perintah boleh. Tuhan. Iya boleh, berarti Itu perintah Tuhan. Berarti Itu Tuhan tuh perintah suruh bunuh. Tuhan. Dibandingkan cicak lebih kasihan mana, anak kecil apa cicak? Itu perintah Tuhan. Iya, bayi yang menyusui kasihan mana daripada cicak? Emang anak kecil bisa perang? Emang anak kecil bisa bersalah, berdosa? Itu hak prerogatif Allah. Nah, Itu berarti lu hak juga prerogatif mempertanyakan Allah. hak prerogatif Tuhan kita. Tuhan kita cuma suruh bunuh cicak, lu udah tantrum. Ketika Tuhan lu bunuh Tidak anak kecil ada yang dalil menyusui. dalam Al-Quran. Loh. Tidak ada dalil dalam Loh, Al-Quran. loh. Tunjukkan dalil Ya, dalam Al-Quran. lagi. Berarti nggak ada di Al-Quran dong. Ayat Tidak sunat yang ada sangat dalil mengerikan. dalam Ya udah, Al-Quran. ya udah. Ketika kami Ya, cuma bunuh makanya, cicak, lu tak itu diam berarti dulu, karangan. diam dulu Itu dong, berarti gantian dong. karangan. Ya udah, bentar Dalil dulu, dalam baru sabar Al-Quran. dong. Ini, gua tunjukin ya. Jadi kata si Peri, ini logika cacat dari si Peri ya. Dia komplain ketika Nabi Muhammad membolehkan membunuh cicak. Lalu dia bilang, kalau lagi perang nggak apa-apa, Tuhan kami menyuruh untuk membunuh anak kecil yang menyusui. Bahkan hewan ternak yang nggak salah apa-apa, itu domba, itu keledai nggak ngapa-ngapain dibunuh sama Tuhan lu. Kalau lu pikir kami lebih kejam, justru lebih kejam Tuhan yang dalam kitab lu. Cicak itu mengotori, sama kayak kecoa. Gua aja kok, lu tahu ada penyemprot kecoa? Lu pikir itu pabrik penyemprot kecoa itu semua dolim gitu? Muka lu, bukan kecoa lu nya. Maksudnya kecoa, tikus tuh ada, pembunuh hama itu ada. Lah kenapa dengan cicak perintahnya adalah bunuh sekali matikan, bukan menyiksa. Nah dalam kitab lu, Tuhan ketika perang aja tuh anak kecil yang menyusui disuruh bunuh sama hewan ternak yang gak salah apa-apa. Bayangin, lu kalau mau banding-bandingin ajaran ya, silakan Ustaz Ardiansah. Iya. Situasional, Subhat. tergantung situasional. Oke. Terima kasih Unirifa. Assalamualaikum semuanya, teman-teman semuanya. Mohon izin gurunda-gurundaku, Ustaz Arif, Ustaz Imrus dan lain sebagainya. Unirifa, mohon izin Uni. Iya, saya ingin menampilkan sebuah data. Saya buka dulu ya. Ibnu Majah 2934. Sabar. 2934. Oke. Banget nih muslim-muslim nih. Bukan cuma Eruda doang umat muslimah, keren. Iya, betul. Kita buka dulu, kita pelan-pelan kuliahnya biar kita nggak mencretnya itu terlalu keras ya. Oke. Di sini tadi ada syubhat ya. Saya alhamdulillah kalau kita menjawab syubhat itu namanya kita sedang berapologet ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibnu Majah 2934. Kita awali dari sini. Ya. Aku melihat seorang yang gundul mencium Hajar Aswad sambil mengucapkan, aku sungguh menciummu walau ku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak memberi mudarat dan juga tidak memberi manfaat. Seandainya tidak karena kulihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Oke, ini hadis pertama. Hadis kedua, sabar, saya buka dulu ya. 2935 Ibnu Majah. 2935 Ibnu Majah. Mana ya? Ini. Oke, yang dimaksud batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, makanya saran saya banyak literasi, Fer ya. Biar meskipun nggak terlalu pinter nggak ada masalah, minimal itu sedikit pinter gitu loh. Oke, Sunan Ibnu Majah 2935. Kita cek di sini. Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, batu ini Hajar Aswad sungguh akan datang pada hari kiamat. Ia mempunyai dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, serta bersaksi atas orang yang mengusap atau mencium dengan benar. Nah, yang dimaksud menghapus dosa adalah pada saat hari kiamat nanti, batu Hajar Aswad ini bersaksi atas siapa-siapa saja yang telah mengusap dan menciumnya. Jadi bersaksi, contoh, ya Allah, si Fulan telah mencium aku, si Fulan telah mencium aku, si Fulan, bukan si Anu ya, si Fulan ya. Si Fulan telah mencium aku. Nah, ini di sini batu Hajar Aswad ini bersaksi pada hari kiamat. Nah, coba kita cek di sini. Sabar ya. Saya buka data lagi. Di Yosua, kita buka di sini. Di Yosua 2427 ya, oke, betul. Yep. Saya buka dulu Yosua 24 pakai data, Fer. Ditampilkan gini loh, Fer. 427. Oke. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu,
Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Oke, sekarang pertanyaan saya, di mana batu ini sekarang, Fer? Jawab, Fer. Di mana letak batu ini? Letak batu ini sekarang di mana, Fer? Tunjukkan titik koordinatnya, Fer. Oh, saya nggak tahu kalau di. Nggak tahu, harus tahu. Ini ada di kitabmu. Harus tahu, ini ada di kitabmu. Oke. Boleh, Ayo, boleh saya. Anu. Boleh saya bantah. Boleh saya bantah. Lanjut. Bu Irifa lanjut nih. Oke. Silakan Ban pengikut apa yang saudara kami sudah luruskan, silakan Anda bengkotkan kembali. Oke. Jadi batu itu menjadi saksi, ada batu menjadi peringatan, tidak masalah. Ya, itu batu sebagai tanda, akan menjadi saksi. Tetapi batu itu tidak akan menghapus dosa. Ya, jadi sebagai tanda, kenapa tidak bisa jadikan tanda? Ya, sebagai peringatan, bahkan batu itu juga dikatakan sebagai peringatan, tetapi tidak ada batu yang ditempatkan di suatu tempat yang khusus kemudian dijadikan ilah karena bisa menghapus dosa. Tidak ada itu. Di mana ayatnya menghapus dosa dia? Kamu ini. Oke. Saya bacakan ya. Ayat 18-19 banyak omong di sini. Saya bacakan. Bagaimana Kristus dan kabar dusta? Saya bacakan. Saya bacakan. Batu Hajar Aswad. Sebentar. Batu Hajar Aswad dahulu saat diturunkan dari surga masih berwarna putih bersih. Lalu, mengapa kini Hajar Aswad justru berwarna hitam? Ternyata dosa-dosa umat manusia lah yang membuat Hajar Aswad yang dahulu berwarna putih berubah menjadi hitam. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu, tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. HR At-Tirmidzi. Ya. Menyentuh batu Hajar Aswad menjadi salah satu sarana penebusan dosa. Tirmidzi berapa? Anda cari saja. Jangan. Kamu yang harus ngomong. Jangan dong. Kamu yang harus ngomong. Ayo. Tirmidzi berapa? Sekarang ini zaman nomor berapa? Ini zaman teknologi. Anda tinggal search saja. Ya, betul Bang, betul Bang Ferry. Zaman ini. Cuma setidaknya Anda menunjukkan datanya. Kami yang tertulis. Anda tinggal search saja. Loh, Anda tinggal bagaimana mau di-search? Anda yang tinggal search saja. Enak banget tinggal. Kalau gitu kita nggak usah diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan tinggal search aja. Ngapain tanya ke kita? Ayo. Karena ini sudah banyak kali dibahas. Lah iya, tinggal set aja. Iya, tinggal set aja, nggak usah tanya ke kita. Sudah banyak kali dibahas. Iya, tinggal set Google aja, nggak usah tanya kita. Selesai. Tinggal di Google saja. Udahlah, nggak ada data lu. Udahlah, kita pakai data aja lah. Aduh, parah nih. Udahlah. Jadi ini udah ada data dia. Kan? Tidak, gini. Terbukti apaan? Nabi-nabi menempatkan batu di sinagog. Enggak, Peri. Tuhan yang batu itu Tuhannya lu, ada dalilnya. Tuhan gunung batu, Yesus batu kilangnya dibuang, itu ada dalilnya. Kalau di Al-Quran nggak ada yang menuhankan batu. Kalau Anda menggunakan akal ya, jadi Anda akan jadikan batu. Jadi secara eksplisit batu. Lah makanya berarti jelas Tuhan lu gunung batu. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Iya jelas eksplisitnya tertulis. Eksplisitnya tertulis Tuhan lu gunung batu. Harus tahu. Ini siapa sih yang suaranya mendem-mendem nih? Ini Endra, mute dulu Bang Endra. Nah, ini Tuhan lu bersembunyi di dalam batu nih, rumah Tuhan lu rumah Tuhan lu berada dalam batu nih, gue bacain. Kitab Kejadian nih, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan jadi rumah Allah nih. Tuhan lu aja masuk ke dalam batu tuh. Tuh. Jadi rumah enggak, iya, jadi rumah Tuhan lu nih. Tuhan lu ada rumahnya tuh tugu tuh. Kalau kita pakai data-data yang kayak lu itu bisa aja mah kita gunain tuh Tuhan gunung batu nih. Tuhan lu gunung batu tuh jelas datanya. Jadi
Tunjukinlah Hajar Aswad itu di... Nah iya, Tuhan lu iya gunung batu. Bagaimana kekuatan Allah itu? Ya tapi kan Yang itu eksplisitnya harus ada. dipahami. Nih. Namun padanya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh itulah, pertolongannya. Nih. menggambarkan Allah itu kokoh, kuat, Gunung batu Israel. Iya, Betul. berarti yang gunung batu Gunung tuh batu. Tuhan lu, nggak ada. Coba Itu tunjukin di dalam gambaran Al-Qur'an. kekuatan. Iya, Itu makanya gambaran tunjukin dalil kekuatan eksplisit Allah. lah. Tetapi, Ya, eksplisit. tetapi bukan dijadikan. Iya, Jadi gua bukan minta di kan tempat, lu jadi gambaran-gambaran bukan di tempat sementara tadi lu Ka'bah, kepada kemudian kita cuma dijadikan mana. penghapus dosa. Ya mana ilah bawa batu itu ilah mana? Batu ilah mana? Dijadikan Mana cuma batu Allah ilah. yang menghapus dosa. Oke. Karena cuma Allah yang Berarti bisa kalau menghapus yang dosa. menghapus dosa itu berarti ilah ya. Oke, nggak Karena apa-apa. cuma Gue terima Allah yang dah. bisa menghapus Nggak apa-apa. dosa. Ya? Oke, betul ya. Maka Allah adalah penghapus dosa. Baik. Ya, Oke, karena kita Allah terima yang aja. menghapus dosa. Nggak Ya. apa-apa, Peri. Gua kasih lu. Gua suka deh cara berpikir lu. Nah, ntar. Ini gua suka nih. Ya, jadi kata si Peri yang menghapus dosa itu adalah ilah dia, gitu kan? Lu baca Keluaran Allah pasal yang 29 ayat 14. menghapus dosa. Iya, Allah yang menghapus dosa. Tapi yang menghapus dosa berarti Allah lu berarti. Udah, terima aja kenyataan. Lu baca ayat ini dah, ya. Berarti yang menghapus dosa adalah Allah lu. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah lu sama kayak Yesus nih, jadi korban penghapus dosa nih. Kotoran sapi itu Allah lu tuh, makan tuh kotorannya tuh. Tuh Allah lu tuh penghapus dosa tuh. Itu Nih. Mau perumpamaan Tetapi lagi? dah perumpamaan. lagi? Katanya Ayo. batu Hajar Aswad menghapus dosa. Ya kan? Lu makan tuh kotoran sapi tuh. Iya. Itu sama kayak Yesus Saya tuh. bantah. Sama kayak Yesus. Saya bantah. Tetapi Oke. baca dulu, tunggu dulu. Gua suka baca Bible, diam dulu. Oke. Tetapi Ya, oke. daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis. Itulah korban penghapus dosa. Yesus lu kan jadi korban penghapus dosa. Kotoran sapi ini selevel sama Yesus, bayangin coba. Iya tuh. sudah Mbak? Oke. Semuanya Sebelum ini kan sudah ditunjukkan bannya. Ya. Dengarkan dulu, itu kan sudah Oke, ditunjukkan. silakan. Artinya Uniripa sudah meluruskan. Silakan Bengkoka kembali. Oke. Sambil dijawab ya pertanyaan saya tadi, batunya di mana ya? Sebentar dijawab ya. ya. Jangan lupa pertanyaan saya ya tadi. Jangan lupa Ya, ya. ya, Yosua sebentar. 24:27, batunya di mana? Oke, Oke. lanjut. Jadi sebentar ya. Jadi Umi Rifa katakan kulit dan kotoran itu menghapus dosa. Makanya jangan comot logi. Coba Anda baca ayat sebelumnya. Yang dikorbankan itu, yang menjadi persembahan itu apa? Ditaruhnya di mana? Baca ayat sebelumnya, Mbak Rifa. Jangan cuma baca ayat terakhir. Nah, inilah dikatakan orang yang Itu kan ada berpengetahuan datanya, Pak. tetapi tidak Itu ada baca data. ayat sebelumnya. Baca Tidak ada ayat sebelumnya. datanya. Baca Bukan ayat sebelumnya, perkara Umi Rifa. sebelumnya. Anda Ya, tadi baca kan ayat menunjukkan sebelumnya. ini nggak ada Dia udah sesak data. napas, kasihan aku udah sesak napas dia. Jadi Tuhannya Pak Peri, saya pikir Umi Rifa itu berpengetahuan, tetapi ternyata comot logi. Baca ayat sebelumnya, ayat 10, 12, 13. Sudah KB. Saya pikir Anda berpengetahuan, tetapi rupanya Anda nggak berpengetahuan. Ini. Baca ayat sebelumnya, yang mana yang dikorbankan, mana yang menjadi persembahan. Iya, Haji mau pamit dulu. Udah gini aja Pak Peri, akuin aja Pak Peri bahwa Tuhanmu adalah tai sapi. Udah gitu aja. Baca ayat sebelumnya, ayat saya Itu sudah baca yang jelas Pak Rasulullah Fer. Itu dalilnya sudah jelas kok ditampilkan. tidak perlu ditafsirkan, Bukan ditafsirkan, baca ayat itu sebelumnya. dibaca, bahkan Anda lihat sendiri tuh. Baca ayat sebelumnya, Mbak Rifa. Mana itu sudah, walaupun kalau Anda dibaca mau di jujur, atas, di bawah, Pak. kalau Itu Anda tidak mau akan jujur, pernah baca berubah. ayat sebelumnya. Masa mau berubah ini? Mbak Rifa, kalau Anda mau jujur, Mbak Rifa Anda lagi berpengetahuan, baca ayat Oke. sebelumnya. Bang Dalbo tabe. Jadi Iya, iya. mau kan sih mau pamit nih mengantuk, tapi Mau ambil tes sapi. pelajaran hari ini dikasih garis bawah dulu. Pelajaran hari ini berarti memang gunung batu lebih besar daripada Allah kan? Tadi Allah di dalam gunung batu. Terus
surga lebih besar daripada Allah kan? Allah di dalam surga. Ya toh? 2 sudah poin. Ini pelajaran hari ini yang Zi petik. Kemudian tadi kenapa abang ini kok, abang siapa ini? Abang pengikut ini kok mempermasalahkan cicak dibunuh. Tapi kenapa abang tidak bermasalah ketika Tuhan abang dibunuh? Nah itu bang. Jadi itu akan menjadi PR berikutnya bang ya buatku, aku sudah mengaku. Luar biasa. Saya mau katakan di sini bahwa Tapi pertanyaan, bahwa gambaran surga dikutip oleh Muhammad di kitabnya orang Kristen. Jadi izin saya juga mau ganti akun. Saya mau ganti akun dulu. tadi bahas surga.